Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ahdan Zikrullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang ramai diperbincangkan di dunia kerja dan juga ekonomi, yaitu meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK yang banyak dialami oleh generasi Z di Indonesia. Beberapa waktu terakhir, kita sering melihat berita mengenai perusahaan-perusahaan besar yang melakukan efisiensi dengan cara PHK massal. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan dan laporan media seperti Kompas tahun 2024, Kerja CNBC Indonesia tahun 2025 menunjukkan bahwa gelombang PHK ini banyak menimpa pekerja muda, terutama yang berusia antara 20 hingga 28 tahun atau yang dikenal sebagai generasi Z. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, tingkat pengangguran terbuka pada kelompok usia muda 15-24 tahun mencapai 18,2% pada tahun 2024. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Fenomena ini tentu memiliki pertanyaan, mengapa Gen Z yang dikenal adaptif dan digital justru rentan terkena PHK? Jika kita cermati lebih dalam, ada beberapa faktor yang saling berkaitan di balik tingginya angka PHK di kalangan Gen Z. Pertama, kondisi ekonomi global dan nasional yang masih belum sepenuhnya stabil pasca pandemi membuat banyak perusahaan menekan biaya operasionalnya. Sektor teknologi, startup hingga e-commerce yang dulu tumbuh pesat kini mulai melakukan efisiensi besar-besaran. Perusahaan tidak hanya memangkas posisi senior, tapi juga tenaga muda yang dinilai masih belum terlalu krusial dalam operasional bisnis. Dari sisi pola kerja dan efisiensi generasi muda, terdapat kesesuaian antara nilai yang dipegang Gen Z dengan biaya bekerja di banyak perusahaan. Gen Z dikenal idealis, mengutamakan keseimbangan hidup, cepat bosan prioritas monoton. Sayangnya, hal ini kadang dipersepsikan perusahaan sebagai kurangnya komitmen dan juga loyalitas. Data dari LinkedIn tahun 2025 menunjukkan bahwa rata Gen Z hanya bertahan 1,8 tahun di satu perusahaan. Sebuah sinyal dari perusahaan bahwa stabilitas kerja muda masih menjadi tantangan. 3. Perubahan teknologi seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan AI juga berperan sangat besar. Banyak pekerjaan level awal yang dulunya dikerjakan oleh tenaga kerja muda kini diganti oleh sistem digital yang lebih efisien dan murah. Contohnya, posisi seperti data entry, customer service, hingga marketing analisis junior kini mulai digantikan dengan perangkat berbasis AI. Dengan kata lain, gelombang PHK terhadap Gen Z bukan semata karena lemahnya kemampuan individu, melainkan kombinasi antara tantangan ekonomi, perubahan teknologi, dan juga pergeseran budaya, khususnya budaya kerja. Fenomena PHK massal terhadap Gen Z tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga pada stabilitas ekonomi nasional. Generasi muda yang kehilangan pekerjaan berarti kehilangan daya beli, menurunkan produktivitas, dan meningkatnya angka pengangguran terdidik. Secara sosial, banyak dari mereka mengalami tekanan psikologis, kehilangan arah karir, hingga beralih ke pekerjaan freelance dan gig ekonomi tanpa jaminan pendapatan tetap. Fenomena ini mengubah pola kerja menjadi lebih fleksibel, tapi sekaligus menimbulkan ketidakpastian masa depan. Jika kita melihat data dari World Economic Forum (WEF) tahun 2005, sekitar 44% keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini telah berubah dibanding 5 tahun lalu. Artinya, kemampuan yang dulu relevan kini mungkin sudah tidak lagi dibutuhkan. Inilah mengapa reskilling dan upskilling jadi kata kunci penting bagi Gen Z agar tetap bertahan. Contohnya di sektor keuangan dan pemasaran, perusahaan kini lebih mencari pekerja dengan keahlian data analisis, AI literasi, dan digital communication, bukan hanya kemampuan administratif biasa. Untuk menghadapi fenomena ini, ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan. Pertama, bagi pemerintah, perlu memperkuat program pelatihan vokasi dan digital skill agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua, bagi perusahaan sebaiknya fokus pada pemain talenta muda melalui mentoring dan juga program adaptasi kerja yang lebih manusiawi. Yang ketiga, bagi Gen Z sendiri perlu untuk terus belajar, memperluas jaringan profesional, serta tidak terpaku pada satu jalur karir. Dunia kerja kini menuntut fleksibilitas dan kreativitas tinggi.
Akhir kata, sebagai kesimpulan, fenomena banyaknya PHK yang menimpa generasi Z bukan sekedar persoalan ekonomi, tapi juga cerminan perubahan besar dalam dunia kerja modern. Kita sedang berada di era di mana kemampuan beradaptasi dan belajar ulang menjadi lebih penting daripada sekedar ijazah. Saya, Muhammad Adazullah, berharap video ini dapat memberikan gambaran yang objektif dan bermanfaat bagi kita semua dalam memahami dinamika pekerjaan modern. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa.